Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Al-Malikul Azim Al-Akbar Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adasa wa tahhar amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata yang pantas yang kita ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih saja memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hidup, kesempatan yang Allah kasih. Marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena yang namanya kesempatan tidak akan terulang lagi. Makanya kesempatan yang Allah kasih hari ini kita bertiga, bahwasanya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat fardhu Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita dan Allah ridha kepada kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian,
marilah sama-sama kita tundukkan kepala kita dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Campakkanlah sifat keangkuhan, kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apapun kebesaran yang kita sandang, kita masih kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun perkasanya kita masih lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun hebat dan pengaruh kekuasaan kita, kita tidak akan berdaya dalam genggaman Allah yang Maha Kuasa. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan kami Allah pasti akan menguji, akan memberi sedikit ketakutan, akan memberi sedikit kelaparan, dan Allah akan memberi sedikit dengan buah-buahan. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita masih mengalami yang namanya musibah virus corona, makhluk Allah yang paling kecil, tak henti-hentinya mendatangi kita semuanya, terutama di Jakarta. Makanya Allah dengan firman-Nya, kami Allah pasti akan memberi sedikit ketakutan. Makanya kita semua yang ada di dunia, kita merasa ketakutan karena Allah berfirman, kami pasti akan memberi kamu sedikit ketakutan. Sekarang kita di seluruh dunia ketakutan dengan makhluk Allah yang paling kecil. Dan kami Allah pasti akan memberikan kamu sedikit kelaparan. Banyak saudara-saudara kita yang tadinya bekerja kena PHK, yang tadinya gajinya besar jadi sedikit karena pengaruh virus corona. Allah sudah berfirman, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan. Kita sekarang ini sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, saudara-saudara kita di sana. Dan Allah menguji kita dengan sedikit buah-buahan atau makanan. Mungkin kita di sini banyak kelebihan, banyak makanan, banyak harta, tapi saudara-saudara kita di sana mereka ketakutan, mereka kelaparan, mereka sedikit makanan. Pemerintah suruh lockdown, yang tadinya sudah lockdown ini disuruh lockdown lagi karena virus semakin merajalela. Virus corona mendatangi sebuah kantor. Ada apa dengan kantor? Padahal tempat pariwisata itu banyak penghuni-penghuninya, banyak masyarakat-masyarakatnya. Tapi kenapa virus corona tak mau dia menghampiri tempat pariwisata? Dia mendatangi para perkantoran. Banyak orang-orang kantor kena virus corona. Ada apa dengan perkantoran? Mungkin di perkantoran itu banyak maksiat, lebih maksiat daripada pariwisata. Makanya Allah perintahkan makhluk yang paling kecil, hai virus corona,
Makanya sekarang orang kantor berdebar ketakutan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah katakan, janganlah berbuat zalim, janganlah berbuat zalim, tapi kita terus berbuat zalim. Bagaimana makhluk Allah yang paling kecil mau Allah angkatkan, sedangkan kita terus berbuat zalim, tak henti-hentinya terus berbuat zalim. Makanya makhluk Allah yang paling kecil tak mau dia berangkat dari bumi Allah ini selama kita tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita tidak berhenti untuk berbuat zalim, selama kita tidak banyak berbuat baik. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berfirman, sudah terbukti firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 155, wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Allah menguji kamu sedikit ketakutan. Makanya kita sekarang ketakutan. Kita takut sama virus corona, tapi sama Allah kita tak takut. Allah panggil kita 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali Allah panggil, tak mau kita. Tapi virus corona kita takut. Padahal virus corona adalah makhluk Allah, anak buah Allah, prajurit Allah. Tapi bosnya kita tak takut, sama anak buahnya kita takut. Hendaklah kita takut kepada bosnya dan kepada anak buahnya. Itulah yang pas sama kita. Bukan kita takut sama anak buahnya atau makhluknya, tapi kita takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 kali Allah panggil, 5 kali dalam sehari 100 semalam Allah panggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, aku besar, kata Allah, mari sini, mari. Tapi kita abaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lebih takut sama makhluk Allah yang paling kecil. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya adalah yang pertama, marilah sama-sama kita tundukkan kepala kita dan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Campakkanlah sifat keangkuhan, kecongkaan yang dapat menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kesimpulannya adalah biasanya orang yang tunduk kepada Allah, bibirnya, lisannya, perilakunya, dan hatinya tidak akan terlepas dari bertasbih, bertahmid, bertahlil, dan bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah sekarang ini kita merasa ketakutan terhadap makhluk Allah yang paling kecil. Hendaklah kalau kita takut sama makhluk Allah yang paling kecil, hendaklah kita pun juga takut kepada yang menciptakan makhluk Allah yang paling kecil, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat bermanfaat untuk saya sendiri dan hadirin sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa tumikum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim, fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.